Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Spensa. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ferdi dalam mata pelajaran informatika. Pembahasan pembelajaran kali ini yaitu tentang sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Karena pada awalnya komputer itu hanya bisa untuk menghitung. Namun kini komputer memiliki makna yaitu sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input, kemudian memproses data masukan tersebut, kemudian memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari komputer dan perangkat lunak software adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar. Di situ terdapat 3 proses, yaitu input, proses, dan output. Piranti masukan atau input mengirimkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, scanner, kamera digital, mouse, mikrofon, dan lainnya. Piranti pemroses pada komputer mengolah data tersebut dan mengirimkan hasil pengolahan ke piranti keluaran atau output, seperti monitor, printer, speaker, dan lainnya, atau menyimpannya ke penyimpanan sekunder. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh dan dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemroses, prosesor, memori, dan penyimpan atau storage. Perangkat masukan atau input device adalah piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis piranti masukan antara lain mouse, keyboard, scanner, joystick, mikrofon, barcode reader atau barcode scanner, dan sebagainya. Pemroses adalah data atau perintah yang diterima dari piranti masukan, selanjutnya akan diproses oleh komputer. Piranti keluaran atau output device adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, cetakan, atau suara. Piranti keluaran diantaranya adalah layar monitor, printer, dan speaker. Piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Piranti penyimpanan sekunder diantaranya hard disk, solid state drive atau SSD, flash drive, kemudian CD, memory card, dan teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan dilaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri atas program, library atau kumpulan program kecil, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan lisensinya.
software berdasarkan lisensinya dibagi sebagai berikut. Freeware, yaitu software yang gratis untuk digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Shareware, artinya software tersebut dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara hingga batas waktu tertentu. Adware, artinya software tersebut gratis tetapi ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Komersial atau proprietary software, artinya perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang software. Yang kedua, software berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhan masing-masing. Pembagian software yang ketiga berdasarkan sumbernya. Yang pertama, open source software adalah perangkat lunak yang kode sumbernya sudah dibuka ke publik sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan atau dipublikasikan hasil modifikasinya dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti Audacity, Exam, Linux, Notepad, Android, dan sebagainya. Yang kedua ada closed source software atau proprietary software. Adalah perangkat lunak atau software yang ada secara publik tetapi tanpa diberikan source code-nya. Seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi melalui WA. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.